rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Masih dalam penyebutan beberapa fawaid dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahad, Al-Ahadu, Al-Wahidu. Dan beliau sebutkan bahwa kesimpulannya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad dan Al-Wahid memberikan makna keesaan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara. Dalam rububiyahnya, Allah esa dalam uluhiyahnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala wahidun fi asma'i wa sifatihi. Allah esa dengan rububiyahnya dalam artian Allah bersendirian dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Kemudian Allah esa, Allah ahad di dalam uluhiyahnya, hanya dia sesembahan yang berhak disembah. Selain itu batil. Kemudian Allah esa di dalam nama-nama dan sifatnya, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu kesimpulan dari makna sifat ahadiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan waqad takarrara urudu ismillahi al-wahid fil Qur'anil Karim. Ini di antara faedah ya. Bahkan kata beliau, dan sungguh telah berulang datangnya penyebutan nama Al-Wahid dalam Al-Quran fi maqamatin muta'addidah fi siyaki takriri tauhidi wa ibtali syirki wa tandid. Telah berulang datangnya nama Al-Wahid dalam Al-Quran. Dalam bentuk bagaimana? Dalam bentuk fi maqamatin muta'addidah. Di dalam konteks siyak ayat yang berbeda-beda. Datang dalam bentuk menetapkan tauhid, takrir tauhid, dan membatilkan kesyirikan dan adanya tandingan untuk Allah. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala membantah orang musyrikin, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan keesaannya, menetapkan tauhid dari tiga jenis tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala ingin membatilkan, menghinakan sembahan orang-orang musyrikin akan lemahnya ketidakmampuannya, terkadang Allah datangkan nama Al-Wahid atau Al-Ahad. Paham maksudnya? Boleh sebutkan ayatnya di antaranya. Faqala subhanahu fi takril wahdaniyah wa wujubil ikhlasi dinillah. Contoh, Allah sebutkan dalam konteks penyebutan ayat untuk menetapkan keesaannya dan wajibnya mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Nah, Allah pakai nama Wahid. Allah datangkan nama Wahid. Kata Allah, wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Kalau kita buka ya
ayat-ayat sebelum ayat ini, itu nampak jelas maknanya. Kata Allah, sembahan kalian adalah sembahan yang satu, wahidun. La ilaha illahu rahmanur rahim. Tidak ada ilah kecuali Dia. Ini ya, untuk di sini Allah tetapkan wahdaniyah untuk dirinya. La ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia saja. Huwa tunggal ya, huwa. Ya Allah tidak katakan la ilaha illahum. Tapi huwa hanya satu. Sembahan yang benar. Ya. Ada sembahan selain Allah, tapi batil. Tidak berhak dijadikan sembahan. Nabi Isa dijadikan sembahan, Uzair dijadikan sembahan, ya, bahkan berhala-berhala, pohon-pohon dijadikan sembahan. Semuanya batil. La ilaha haqqun illa huwa. Paham? Tidak ada ilah yang benar, itu maknanya, kecuali Dia. Kecuali Allahu Jalla wa Ala. Kecuali Dia yang maha merahmati lagi maha menyayangi. Berarti ini mentakrir tauhid, ya. Ayat untuk memerintahkan wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, Allah datangkan juga nama al-wahid. Ayatnya, Qul innama ana munzir. Katakanlah Muhammad, saya, yaitu katakan kepada kaummu, ya, saya hanya pemberi peringatan. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha wahid. Ini ya, yang maha esa lagi maha menundukkan, mengalahkan. Allah berfirman, inna ilahakum lawahid. Inna ilahakum lawahidun. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Rabb langit dan bumi dan apa yang keduanya, dan Rabb timur, dan Rabbnya timur. Wa qala subhana fi bayani anna hadhihi al-wahdaniyah hiya khulasatu da'watir rusul wa zubdatu risalatihim. Bentuk lain, Allah sebutkan inti dari dakwah Nabi dan Rasul, ya, kesimpulan ini khulasah dakwah Nabi dan Rasul, dan zubdah, dan inti dari risalahnya, inti dari dakwah mereka. Jadi Allah ketika menyebutkan bahwa Rasul itu diutus untuk dakwakan tauhid, inti dari dakwah mereka adalah mendakwakan tauhid. Nah, Allah sebutkan di dalam ayat tersebut dengan nama Al-Wahid. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan wahai Muhammad, saya hanya diwahyukan. Innama al-hasr ya, dalam bahasa Arab. Innama al-hasr. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Maksudnya berarti ayat ini innama yuha, tidak lain dan tidak bukan, saya hanya diwahyukan. Tidak lebih dari itu. Saya diwahyukan, bukan saya yang buat, bukan saya yang datangkan ini dan itu. Saya hanya diwahyukan. Coba pahami makna al-hasr di situ. Saya dekatkan pemahaman antum. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Innama juga ya. Sungguh amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Maksudnya apa? Iya, tanpa niat batil, rusak, fasid ibadah itu. Karena memang amalan terbatas pada niatnya. Terbatas pada niatnya. Nah, di sini Allah pakai innama juga. Qul, katakan oleh Muhammad kepada kaummu, saya hanya sebatas diwahyukan. Terbatas di situ saja. Berarti bukan saya yang buat-buat, sebagaimana yang kalian tuduhkan. Iya, bukan saya berdusta sebagaimana yang kalian tuduhkan. Innama yuha, saya hanya diwahyukan oleh Allah. Innama ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Atau Allah pakai nama wahid di sini.
Fahal antum muslimun, apakah kalian terima? Apakah kalian berserah diri? Berislam, tunduk? Ya. Wa qala ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Lagi-lagi innama. Sungguh wahai Muhammad, katakan, sungguh saya hanya manusia biasa. Maksudnya seperti kalian, mislukum. Ya, terbatas di situ saja, tidak lebih. Manusia biasa sama kalian. Yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu. Apa wahyunya? Bahwa sembahan kalian adalah sembahan yang satu, wahid. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Maka tegaklah, istiqomahlah. Luruslah kalian. Maksudnya beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah kepadanya. Wastaghfiruhu, mintalah ampunan kepadanya. Wa wailul lil musyrikin, celakalah orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna wail adalah lembah dalam neraka. Iya. Wa qala ta'ala, contoh lain, fi siyaqi ad-da'wah ilal Islam lillah wal istislam li 'azamati wal khudu'i li janabihi. Lihat. Ayat lain kadang Allah sebutkan siyak dalam konteks ayat penyebutan dakwah, yaitu mengajak. Ya. Mengajak kepada tunduk, berserah diri, pasrah, ya, dengan keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah pakai wahid juga. Ayatnya kata Allah dalam surah Al-Hajj 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Masya Allah. Kata Allah, sembahan kalian adalah sembahan yang wahid, satu, esa. Maka apa? Falahu aslimu. Maka kepadanya lah, kepada yang esa itulah, kepada yang satu yang tadi disebut, ya sebelumnya, kepadanya lah kalian berislam, yaitu berserah diri, tunduk. Wa basyiril mukhbitin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk berserah diri. Al-mukhbit bermakna al-muslim wal khudu'. Ya. Wa qala ta'ala qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Katakan wahai Muhammad, saya hanyalah diwahyukan kepadaku. Sungguh sembahan kalian adalah sembahan yang satu, ilahun wahid. Fahal antum muslimun, apa kalian berislam, berserah diri kepadanya? Qala ta'ala wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Sembahan kami dan sembahan kalian hanya satu. Dan kami berislam, berserah diri hanya kepadanya. Ini anjuran semuanya, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan sifatnya wahdaniyah. Datangkan namanya Al-Ahad, Al-Wahid. Wa qala ta'ala fi tanzihi nafsihi amma uddu'iya fi haqqi min ittikhadil walad wa annahu thalithu thalathah tanazzaha wa taqaddasa an dzalik. Ayat lain Allah sebutkan Al-Wahid atau Al-Ahad ketika Allah sucikan dirinya dari apa-apa yang diyakini, uddu'iya fi haqqihi, apa-apa yang dituduhkan. Ini kata uddu'iya, idda'a, hanya pengakuan yang bohong. Paham ya? Cenderung bermakna dia hanya pengakuan dulu. Ya. Mengaku gitu. Kata Nabi, al-bayyinah alal mudda'i. Al-bayyinah alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Dalam peradilan, orang yang mengaku-ngaku wajib
mendatangkan bukti. Paham? Dan yang tertuduh berlepas dengan sumpahnya. Nah, mereka orang Yahudi Nasrani kan hanya mengaku ya bahwa Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Mana buktinya? Ya kan? Al-bayyin al-mudda'i. Orang yang mengaku datangkan bukti. Buktinya mana kalau Allah punya anak? Ya karena ada indikasinya, ada bukti-buktinya, ada tanda-tandanya. Sebagaimana kita katakan Allah ilah yang satu, ada tandanya, ada buktinya. Buktinya ayat kauni dan syar'i. Kamu yang mau yang mana? Kamu mau berapa? Itu datangkan bukti-buktinya. Kalau Allah itu sembahan yang satu. Maka dalam Al-Quran Allah sebutkan ayat syar'i wal aqli. Naqli wal aqli. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Ayat Al-Quran tapi pakai akal di situ. Allah buka fikiran orang-orang yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan sembahan. Taib. Kata beliau hafizahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah punya anak. Ya, dari apa yang dituduhkan dari Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin. Kalau orang musyrikin malaikat anak Allah. Kalau Yahudi Uzair, Nasrani Isa. Semuanya anak Allah. Ya. Ketika Allah bantah mereka, bahwa mereka mengatakan Allah itu salisu salasah, Trinitas atau salah satu dari yang tiga, tanazzah wa taqaddasa an dzalik, Allah suci dari hal itu. Kata Allah apa? Lau aradallahu ayyattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau seandainya Allah mengambil anak, maka Allah memilih dari makhluknya, dari siapa yang Allah kehendaki, dari siapa yang Allah inginkan. Subhanah, tapi itu tidak. Maha suci Allah dari itu. Maha suci Allah dari mengambil anak. Maha suci Allah dari butuh anak. Maha suci Allah dari mengambil makhluknya sebagai anak. Ya, baik itu para rasul, baik itu para nabi, baik itu malaikat. Allah tidak membutuhkan itu. Nah, apa kata Allah? Allah tutup. Huwallahul wahidul qahar. Ini cocok. Ya, Masya Allah. Sesuai. Ketika Allah sebutkan bahwa Allah tidak mengambil anak. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala wahid al-qahar. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Satu, Maha Esa, lagi Maha menundukkan, menguasai. Wa qala ta'ala wala taqulu tsalatsah. Jangan kalian mengatakan tiga. Allah. Intahu khairan lakum, berhenti dari keyakinan kalian itu. Itu baik bagi kalian. Tapi innamallahu ilahu wahid. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala sembahan yang satu. Taib. Wa qala ta'ala laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu tsalatsa. Wa ma min ilahin illallahu wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak ada sembahan kecuali sembahan yang satu, yaitu Allahu Jalla wa Ala. Wa qala ta'ala fi ibtali aqaidil musyrikin. Lain lagi nih. Allah juga menyebutkan ayat ketika membantah keyakinan kebatilan akidah orang-orang musyrikin. Ya. Kata Allah, "Qul," katakan wahai Muhammad, "ayyu syai'in akbaru syahadah?" Siapa yang paling besar, yang paling agung persaksiannya? Iya. Siapa yang paling kuat persaksiannya? Qulillahu syahidum baini wa bainakum. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi antara aku dan kalian. Ini Allah perintahkan Nabi untuk katakan kepada umatnya seperti itu. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa man balagh. Dan saya diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk menyampaikan, memberikan peringatan kepada kalian dari apa yang telah sampai kepadaku. A innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah kalian mampu
membuktikan, ya, mampu menjadi saksi, mempersaksikan dengan yakin. Apa kalian yakin begitu? Apakah kalian punya bukti bahwa annama Allahi aliyatan ukhra, bahwa di sana ada bersama Allah sembahan yang lain? Buktinya mana? Tadi yang saya katakan. Mana buktinya? Itu kan pengakuan-pengakuan. Allah tantang di sini. Allah perintahkan nabinya, katakan kepada mereka, buktinya mana? Kalian berani membuktikan? A'innakum latashhadun. Ya. Bahwa Allah punya sembahan yang, Allah punya bersama Allah sembahan yang lain. Qul, katakan oleh Muhammad, adapun saya tidak bisa membuktikan itu. Saya tidak mempersaksikan itu. Saya tidak mengucapkan itu, dan apalagi membuktikannya, tidak bisa. Kalau kalian berucap, tidak bisa membuktikan. Saya tidak bisa meyakini itu, tidak bisa mengucapkan itu, dan apalagi membuktikan itu. Qul la ashhadu. Qul innama huwa ilahu wahid wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakan oleh Muhammad, dialah Allah, hanya Allah sembahan yang satu, ini dia syahidnya, wahid. Dan saya berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnain. Innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Kata Allah, janganlah kalian menjadikan ilah itu dua. Nah, jangan menjadikan ilah itu dua, ilahain itsnain. Innama huwa ilahu wahid. Sembahan itu, ilah itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Maka kepadakulah kalian takut. Wa qala ta'ala a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Kata Allah, apakah, lihat ini perbandingan ya, pertanyaan pengingkaran dari Allah. Pertanyaan ya, istifham ingkari. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah penguasa-penguasa yang berbeda-beda, rob-rob, yang mereka anggap ya sebagai penguasa, sebagai sembahan. Ya, ada yang menyembah matahari, bulan, malaikat, manusia. Apakah sembahan-sembahan yang berbeda-beda itu lebih bagus, lebih baik daripada Allah yang Maha Satu? Maka di sini ulama mengatakan, ya kenapa memasukkan terkadang bid'ah itu wasilah kepada kesyirikan? Ternyata memang sebabnya sama. Orang-orang musyrikin ya juga tidak lepas dari lingkaran hawa nafsu, tidak lepas. Buktinya a'arbabun mutafarriqun. Apa maksudnya? A'arbabun mutafarriqun, apakah selain Allah itu yang berbeda-beda, yang banyak itu lebih bagus daripada Allah? Pertanyaannya, kenapa mereka sembahannya orang musyrik berbeda-beda? Kata para ulama, berarti mereka tidak lepas dari kekakan hawa nafsunya. Saya ini deh, datang langit, saya enggak, saya pohon deh. Apa yang mereka inginkan, hawa nafsu yang menginginkan itu mereka sembah. Buktinya sembahan mereka berbeda-beda kan? Di zaman itu saja ada yang matahari, ada yang bulan, ada yang pohon, ada pohon bidara. Demikian pula bid'ah, Ikhwan. Seperti itu juga modelnya. Lihat orang-orang Asy'ari contohnya. Ya. Ketika menakwilkan, mendatangkan pemaknaan yang batil tentang satu nama, satu sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda. Kenapa? Jawabannya sesuai dengan hawa nafsu, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ketika datang sifat-sifat tentang rahmat, ketika datang sifat-sifat tentang Allah itu murka, benci, ya macam-macam penafsirannya. Padahal sesama mereka itu. Itulah hawa nafsu seperti itu. Kulau kana min indi ghairillahi lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Itu.
Kalau seandainya syariat itu bukan datang dari selain Allah, kalau syariat itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan perselisihan yang berbeda, yang banyak. Maksudnya apa? Ya berhubung karena ayat ini datang dari Allah, tanzilu min hakimin hamid, datang dari Allah yang maha terpuji lagi maha bijaksana, yang maha mengetahui segala sesuatu, maka tidak ada perselisihan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Maha suci Allah, segala puji hanya untuk Allah yang menurunkan kepada hambanya itu Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang tidak ada iwaja, tidak ada bengkoknya. Datang dari Allah, tapi ke manusia bengkok. Iya kan? Yang ada perbedaan, perselisihan. Karena kembali dari hawa nafsunya masing-masing. Taib. Kita lihat ternyata kesyirikan pun seperti itu, sesuai hawa nafsu. Ya. Itulah syubhat. Kan begitu kan? Itulah syubhat. Wa qala ta'ala fi maqami bayani 'azamatihi wa kamali mulkihi wa khudu'i al-khalaiqi lahu yaumal qiyamah. Ayat lain dalam konteks penyebutan apa? Penyebutan penjelasan keagungan, kesempurnaan kekerajaannya. Dan seluruh makhluk tunduk kepadanya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi ayatnya menyebutkan kesempurnaan kekuasaan Allah. Semua makhluk tunduk dan tidak bisa berkutik, tidak bisa buat apa-apa di depan Allah. Pada hari kiamat. Nah, Allah datangkan dengan nama Al-Wahid di situ. Paham? Kata Allah, yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Hari tatkala yaumahum barizun. Hari tatkala mereka nampak, itu keluar dari kuburnya. Dikumpulkan di padang mahsyar, la yakhfa 'ala Allahi minhum syai'. Tidak ada yang samar tersembunyi bagi Allah sedikit pun pada waktu itu. Allah tanya dan jawab dirinya sendiri. Allah bertanya dan jawab sendiri pertanyaan itu. Limanil mulkul yaum? Maka hari ini milik siapa kerajaan ini? Maksudnya siapa yang berkuasa pada hari ini sekarang? Siapa pemiliknya hari ini? Siapa penguasa hari ini? Pada hari kiamat. Siapa yang mampu? Allah jawab dirinya sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Hari ini milik Allah. Yang maha wahid. Yang maha esa. Lagi maha mengalahkan. Menundukkan. Taib. Qala ta'ala yauma. Nah jelas ya kalau mau di rinci, mau dijelaskan, kaitannya sangat jelas. Kenapa Allah datangkan di sini dalam bentuk menyebutkan kekuasaannya, kesempurnaannya, bahwa makhluk semua tunduk di bawah kekuasaan Allah pada hari kiamat. Kenapa pakai wahid? Jelas. Itulah nampak, disitulah hadiahnya Allah. Malaikat, makhluk yang kita anggap luar biasa, besarnya, ilmunya, takutnya sama Allah. Iya kan? La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berani berbicara pada waktu itu kecuali yang Allah izinkan. Maka semakin nampak di sana betul-betul Allah Subhanahu wa taala Esa. Tidak ada yang melawan. Tidak ada yang berani berbicara, apalagi mau mengkritik, apalagi mau protes, apalagi mau. Tidak ada. Taib. Wa qala ta'ala yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ini ayat terakhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari tatkala diganti bumi dengan bumi yang lain. Kan bumi hancur ya? Hancur bumi. Kiamat, hancur lebur. Ya, semua gunung hancur seluruhnya. Maka Allah ganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Jadi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, itu bumi yang lain sudah diganti. Bukan bumi yang hancur ini, sudah
Allah ganti. Ini ayatnya. Bumi diganti. Maka pada waktu itu kata Allah, wa barazulillahil wahidil qahhar. Maka mereka pada waktu itu berkumpul. Ya. Berkumpul. Untuk siapa berkumpulnya? Lillahil wahidil qahhar. Berkumpul untuk Allah yang Maha Esa lagi Maha menundukkan. Di sanalah hari penantian. Ya. Masya Allah. Untuk lebih menyempurnakan bahwa betul-betul Allah yang Esa. Allah yang ditunggu. Paham maksudnya? Allah yang ditunggu. Lebih menyempurnakan keesaan Allah. Keperkasaannya. Pada hari kiamat Allah yang dinantikan. Allah yang ditunggu. Makanya Allah ancam orang-orang kafir. Iya. Dalam Al-Quran. Mereka tidak menunggu. Tidak menanti. Kecuali Allah datang pada hari kiamat. Apa yang kalian tunggu di dunia yang tidak beramal? Kalian kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meninggalkan perintah-perintah Allah. Berarti tidak ada yang kalian tunggu kecuali datangnya Allah pada hari kiamat nanti. Untuk memberikan hukuman. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Akan datang Allah pada hari kiamat. Ini datang. Di antara makhluk seluruhnya sudah hadir. Allah yang ditunggu. Maka Allah datang kepada mereka. Untuk menghisab mereka. Taib. Kata beliau hafizahullah wa hadza wa qad afada hadzanil ismanil wahid al-ahad tawahhudar rabb subhanahu bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyariku fiha musyarik wa annal wajiba 'alal ibadi tauhiduhu aqdan wa qawlan wa 'amala bi ya'tarifu bi kamalihil mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyati wa yufarriduhu bi anwa'il ibadah wa yumkinu talkhisu dalalati hadainil ismain fi nuqati taliyah. Maka kata beliau, inilah dan sungguh dua nama ini telah memberikan kepada kita semua faidah. Memberikan faidah apa? Intinya tawahhudar rabbi subhana, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maha tunggalnya Allah. Sendirinya Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh kesempurnaan. Kesempurnaan apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Kembali ke situ ya. Keesaan Allah. Kembali ketiga, tauhid. Dari sisi tidak ada yang menandingi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari musyrik. Lawan tandingan. Maka wajib untuk seluruh hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan hanya Dia semata-mata. Dia sembahan yang satu. Ada yang lain. Mau kemana kita? Mau menyerahkan kepada siapa sembahan itu? Yang lain tidak mencipta, yang lain itu kurang, yang lain dicipta oleh Allah, yang lain itu hina. Mau kemana ibadah itu? Maka tidak ada tempatnya begitu kecuali kepada Allah. Maka sangat-sangat zalim. Sangat-sangat zalim. Kata Allah, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan untuk Allah ada tandingan sementara kalian tahu itu. Tahu apa? Wa antum ta'lamun apa maksudnya? Wa antum kata para ulama, wa antum ta'lamuna anna Allah khalaqak wa razaqak. Kalian tahu bahwa Allah yang mencipta kalian, bukan mereka. Kalian tahu Allah yang memberikan kalian rezeki, bukan mereka. Kalian tahu bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Kalian tahu itu. Makanya Nabi tanya, ayyu dzambin a'zam. Dosa apa yang paling besar? Kezaliman apa yang paling zalim yang pernah ada? Nabi jawab, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kalian menjadikan Allah untuk ada tandingannya. Itu kalian serahkan ibadah untuk kepada selain Allah, sementara Allah yang mencipta kamu.
Antum ta'lamun. Taib. Maka wajib hamba itu mentauhidkan Allah aqdan, secara keyakinan. Dia harus yakini itu. Ya. Ucapan, dalam ucapannya, ya, la ilaha illallah, dia ucapkan syahadat. Makanya dibaca dalam sholat, ya, dalam zikir pagi petang ada tauhid di situ. Bacaan-bacaan, doa-doa ada semua. Qaulan wa amalan. Bukan cuma keyakinannya bahwa la ilaha illallah, bukan cuma ucapannya bahwa la ilaha illallah, amalan, dia buktikan dengan perbuatannya bahwa dia tidak pernah datang ke tempat-tempat dikeramatkan, pohon, kuburan, ya, membesarkan dan mengagungkan mereka. Berarti qaulan, aqdan, qaulan wa amalan. Bi ay'tarifu bi kamalil mutlaq. Wajib para hamba itu apa? Untuk mengakui, i'tiraf, kesempurnaan Allah yang mutlak. Tahu kalau kita kata mutlak ya? Tidak ada perkecualiannya, tidak ada waktu-waktu hal itu berubah. Mutlak. Kalau dikatakan Allah tinggi dengan ketinggian mutlak, maksudnya apa? Terus menerus Allah maha tinggi, tidak pernah Allah di bawah makhluknya. Mutlak. Tidak ada pengecualian. Dikatakan Allah paling tinggi kecuali arsy, Allah paling tinggi kecuali, tidak ada pengecualian, mutlak. Paham? Tidak dikatakan hari ini atau besok. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggi. Oh Ustaz, ada hadis-hadis Allah turun, betul. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turun, Nabi sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan puluhan sahabat yang meriwayatkan hadis Allah turun langit dunia. Tidak ada konsekuensi harus Allah lebih rendah daripada makhluk. Tak ada. Dari mana konsekuensi itu? Ketika Nabi katakan Allah turun langit dunia, ada di situ dikatakan ketika Allah turun, maka arsy di atas Allah, maka kursi di atas Allah. Tidak ada kan? Berarti pemahaman itu muncul dari kita. Paham? Yang kedua, pemahaman itu muncul ya ketika seorang itu pemahaman itu muncul ketika seorang itu meyakini turunnya Allah di langit dunia seperti turunnya makhluk. Maka mungkin muncul keyakinan itu. Paham maksudnya? Bukan seperti makhluk turun dari atas ke bawah. Yang ketiga, ulunya Allah. Ini yang paling penting di sini. Supaya tidak muncul keyakinan seperti itu, ya, konsekuensi-konsekuensi batil itu, maka yakinilah bahwa ketinggian Allah Subhanahu wa taala tidak seperti ketinggian makhluk. Di atasnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang melingkup Allah sesuatu makhluk. Makhluk ketika dia meninggi, ketika dia naik, ketika dia di atas, masih ada makhluk yang di atasnya. Paham ya? Masih makhluk yang di atasnya. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah makhluk kecil. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Paham ya? Tidak bisa disamakan ketika Allah meninggi, Allah katakan Allah di atas arsy. Ya. Kemudian dikatakan sama ketika makhluk di atas. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala turun di langit dunia, tidak ada konsekuensi la min ba'id, la min qarib, wala min ba'id. Tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Tidak ada konsekuensi di situ bahwa berarti makhluk itu jadi di atasnya Allah. La. Itu konsekuensi batil. Bagaimana apa yang kita pikirkan di dalam bayangan kita, di dalam pikiran kita, bagaimana itu agungnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nisbah kecilnya makhluk di sisi Allah. Kita tidak bisa bayangkan itu. Tidak usah Allah, makhluk, kursi, bagaimana dengan langit dan bumi? Kecil itu bumi. Kursi dengan arsy, kecil itu kursi. Paham ya? Bagaimana arsy dengan manusia yang kecil sekali di dalam. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan arsy. Jadi bagaimana kita mau membayangkan kecilnya makhluk? Jadi ketika kita katakan Nabi mengatakan Allah turun langit dunia,
Sangat jauh kalau mau dikatakan tiba-tiba arsy langsung di atas Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala Allah amma yakunu uluwan kabiru. Itu kan mereka yakini itu. Sehingga menolak nuzul. Menolak Allah turun. Ya, karena tadi memang pembahasannya dari awal mereka sudah serupakan Allah dengan makhluk. Maka dengan itu mereka tolak sifat nuzul. Taib. Kata beliau, wa tafarrudahu biya'tarifu bikamalil mutlaq wa tafarrudihi bil wahdaniyah. Harus mereka meyakini keesaan Allah dengan wahdaniyah, keesaannya. Dan mereka wajib mereka hamba itu mengesahkan Allah dengan segala jenis bentuk ibadah. Maka kata beliau, mungkin di sini kita simpulkan talkhisnya ya. Beberapa poin yang disebutkan di sini ada 8 kesimpulan faidah. Ya, kata beliau kita ringkas, kita talkhis dalalat, pendalilan atau bisa dibahasakan dengan faidah-faidah fikih ya. 2 nama ini fin nuqatit taliyah, dengan nuqtah di bawah ini. Ya, dengan titik, dengan poin-poin berikut ini. Disebutkan 1, 2, ada 8 ya. Ini kesimpulan dari 2 nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita akhirkan penyebutannya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu alam. Apakah benar penafsiran yang mengatakan pasukan Nabi Sulaiman yang dapat bisa mendatangkan kerajaan Bilqis sebelum beliau berkedip adalah malaikat? Bagaimana dikatakan malaikat? Dalam ayat itu manusia. Wa qala rajulun. Dikatakan di situ ya manusia punya ilmu. Manusia punya ilmu. Dia ada ilmunya. Karena malaikat ya. Ada yang mengatakan malaikat dari tafsir. Coba untuk buka ayatnya. Orang berilmu di situ dikatakan. Ya mungkin itu karamah, mungkin orang soleh itu, orang ada ilmu yang jelas ya ahlul ilm. Ya mungkin tentu dengan izin Allah itu berarti karamah. Intinya begini kaidahnya. Kalau sesuatu yang di luar dari kebiasaan manusia terjadi untuk para nabi namanya mujizat. Kalau terjadi kepada manusia biasa selain nabi namanya apa? Karamah. Dan itu Allah perjalankan itu akidah ahli sunnah. Bahwa karamah untuk wali-wali Allah ada. Paham ya? Jin Ifrit hanya mampu memindahkan itu sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Ini ada lebih cepat. Ya. Sebelum berkedip matanya sudah ada. Taib, Allahu a'lam. Para ulama menyebutkan dalam buku-buku yang menjelaskan keutamaan ilmu, itu juga disebutkan ayatnya. Keutamaan ilmu. Karena Allah angkat derajat orang itu, Allah muliakan ya dengan ilmunya. Makanya Allah sebutkan maziyahnya, keistimewaannya di situ bahwa dia punya ilmu. Ya, bukan ilmu-ilmu gaib ya. Bukan ilmu hitam. Hah? Ya, orang berilmu memang dia. Ya. Makanya Allah berikan kemampuan. Bagaimana kena musibah kemudian kita ridho terhadapnya, lalu kita hanya sabar dan tidak berdoa agar diangkat karena kita telah ridho. Apakah kita tidak apa untuk tidak berdoa atau kita berdosa? Iya, berdoa tidak apa-apa. Berdoa tidak mengapa. Dan itu tidak mengurangi pahala kesabarannya. Sabar itu kan kata para ulama, Ibnu Qayyim sebutkan ya pengertian sabar. Habsun nafs. Habsul lisan ala tajazzu' wa tasakhut. Wal jawarih
bi bi uh, darbil khudud wa syakkil juyub. Atau kamu kalau rahimahullah. Semangat dengan itu. Ibnu Qayyim mengatakan sabar itu menahan anggota tubuh, menahan jiwa, ya, habsun nafs, menahan lisan dari berucap, ya, ketika dapat musibah, menahan anggota tubuh dari berbuat, seperti merobek-robek bajunya, memukul-mukul pipinya. Nah, kesabaran itu, paham ya? Nah, jadi kalau sudah tidak ada mengeluh dan lisannya, tindakan-tindakannya juga tidak ada, dalam arti dia menahan, dia dapat musibah dia tahan, ya, tidak ada mengeluh, ada beratnya, tidak ada, ya, disimpan dalam hatinya, itu namanya sabar, menahan. Dan ini kadar wajibnya di sini, paham? Kadar wajib ini, sabar. Jumhur mengatakan, bahkan hampir sepakat, kecuali khilaf yasir, bahwa yang di atasnya dan yang ketiga itu sunnah. Apa di atasnya sabar? Ridho dan sabar, ridho dan syukur. Kadar wajibnya sabar. Di atasnya sabar, ridho. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan perbedaan. Ada ulama yang lain juga menyebutkan perbedaan apa sabar dan ridho, perbedaannya. Kalau dia ridho dengan musibahnya sudah pasti sabar itu. Tapi kalau dia sabar dengan musibah itu belum tentu ridho. Maaf, bedanya di mana? Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan mungkin agak agak sulit untuk dipahami, tapi ini perbedaan. Ibnu Utsaimin menyebutkan yaitu dalam hati. Kalau sabar, betul lisannya dia tahan, paham ya? Anggota tubuhnya, tangannya dia tahan semuanya, tetapi dalam hatinya masih anggap ini hal yang mu'limah baginya. Ya Allah, beratnya ini ujian. Dia tahan, tidak mengeluh, tidak mengamuk-ngamuk, tidak. Dia tahan dirinya. Ya, tapi masih menganggap hal ini sangat menyakitkan karena mungkin keluarganya meninggal, rugi dalam usahanya, bangkrut, tertipu dan seterusnya. Berat bagi dia. Tapi dia tahan. Kalau ridho, dalam hati itu sudah tidak ada. Tidak ada. Paham ya? Nah, itu perbedaannya. Kalau syukur lebih. Dapat musibah langsung alhamdulillah. Ada yang bisa. Langsung alhamdulillah dia. Seperti dapat nikmat. Sama dapat uang. Nah, sama kalau dapat nikmat lagi. Itu tingkatan yang paling tinggi. Ya, jadi kalau dia misalnya tidak berdoa agar diangkat, ya itu hak dia juga. Tapi kan pasti Allah Subhanahu wa taala akan membuat badai itu berlalu darinya, pasti. Tidak ada orang yang dalam satu keadaan terus, pasti berubah keadaan itu. Cepat atau lambat. Dia berdoa juga ya, tidak ada masalah, boleh baginya. Dan itu tidak mengurangi kesabarannya. Imam Ahmad itu kalau sakit tidak berobat. Ini Imam Ahmad. Ya. Beliau berdalil dengan hadis perempuan itu yang datang minta ruqyah. Kan berobat itu ruqyah kan? Kata Nabi, saya bisa ruqyah, saya obati, tapi kalau kamu sabar, walakil jannah, untukmu surga. Yang mana kamu pilih? Nah, sudah sabar dia. Dari situ Imam Ahmad mengatakan berarti afdolnya tidak berobat kalau sakit. Itu Imam Ahmad ya. Dimaklumi kesabarannya Imam Ahmad. Tapi ya, sebagian ulama mengatakan tidak, afdolnya berobat. Karena diperintah oleh Nabi, tadawaw ya ummati. Berobatlah kalian wahai umatku. Maka Nabi pun diruqyah oleh Jibril. Tapi itu pendapat ijtihad Imam Ahmad rahimahullah. Apakah boleh putus puasa wisol? Apakah boleh berpuasa Nabi Daud? Kemudian besoknya harusnya kita tidak puasa, namun kita tetap berpuasa dikarenakan ingin puasa hari Kamis. Misalnya berarti Rabu dia puasa, ya Kamisnya, ya berarti ya putus Daudnya. Tidak apa-apa, dia puasa Kamis karena mengejar hari Kamis, ya. Tapi besoknya, ya
Dia niat lagi Daud, berarti Jumat jangan puasa, Sabtu lagi. Tapi kalau dia mau konsisten, komitmen dengan puasa Daudnya, ya berarti afdolnya jangan dia puasa Kamis, tetap jangan puasa. Jumat nanti puasa. Paham maksudnya ya? Karena pasti dia dapatkan juga nanti Kamis. Senin juga pasti dapat juga, nanti kan berputar waktu. Puasa tidak seperti itu. Nabi katakan seabdul siam Daud. Jadi konsisten saja di hari itu. Ya. Paham ya? Pertanyaannya, bagaimana pas ada saat-saat yang mungkin misalnya tiba-tiba datang waktu Arafah. Kan 9 Dzulhijjah. Ya, hari Asyura, Tasu'a. Ya, kalau dapat pas puasanya, Masya Allah. Adul Fadl. Masalahnya adalah ketika tidak dapat Daudnya. Ya. Paham ya? Tapi kalau kita lihat hadis mutlak dari Nabi, seafdol puasa sunnah. Berarti yang kalah puasa Daud cuma satu. Saya ulangi, yang kalah puasa Daud cuma satu. Apa itu? Hah? Apa itu? Ramadan. Cuma itu yang kalah Daud. Karena kata Nabi seafdol puasa sunnah yang ada Daud. Berarti yang kalah cuma Daud cuma apa? Ramadan. Wajib. Nggak ada yang sunnah mengalahkan itu. Kalau kita mengambil keumuman mutlak hadis Nabi. Ya, kecuali kalau kalian mati jangan orang semua puasa di hari itu. Ya, terserah. Puasa wisol pendapat yang kuat haram. Pendapat yang kuat haram. Walaupun ada khilaf ya. Ada yang mengatakan makruh karena sahabat melakukannya. Ya, tapi dia dari zahir hadis pendapat jumhur haram karena Nabi katakan jangan menyambung puasa. Nabi sebutkan, kalian tidak seperti saya. Lastu kahayatikum, kata Nabi. Saya tidak seperti kalian. Saya innam at'amani Allah wa saqani. Saya itu diberi makan dan minum oleh Allah. Ini kan jelas bahwa pendapat jumhur wisol hanya untuk Nabi, kekhususannya Nabi. Khususiyah. Itu dalilnya jumhur. Tahu puasa wisol ya? Sambung puasa. Puasa terus. Kitab apa yang ingin dijadikan rujukan terkait syarah Lumatul I'tiqad dan Aqidah Wasithiyah? Kalau Lumatul I'tiqad ya banyak ulama yang mensyarahnya. Ibnu Utsaimin yang bagus. Syarahnya beliau rahimahullah. Aqidatul Wasithiyah, sebagian ulama kalau ditanya mereka menjawab oh enggak ya, itu Thahawiyah. Sebagian ahlul ilmu ditanya Thahawiyah untuk dibaca pemula yang paling bagus Ta'liq Syekh Shalih Fauzan. Demikian pula Al-Wasithiyah, Aqidah Wasithiyah banyak syarahnya. Kalau yang ringkas dan yang menyebutkan inti dari ayat kemudian dia ringkas itu Syekh Muhammad Khalil Harras. Dan situ menitik beratkan juga pada rudud, membantah. Karena beliau itu dari dulu Asy'ari. Benarkah Nabi Idris merupakan Nabi Bani Israel? Ya, ada menyebutkan seperti itu ya. Pendapat mana yang besar terkait penetapan Rasul yang pertama kali diutus? Itu dalilnya dalam Al-Quran bahwa Nabi Nuh paling pertama diutus. Rasul yang paling pertama, Nabi Nuh. Lebih jelasnya lagi dalam hadis Syafaatul Uzma. Manusia datang kepada Nabi Nuh dan mengatakan, ya Nuh anta awalur rusul. Itu jelas. Ya Nuh, engkau adalah Rasul yang paling pertama. Maka mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dipersegerakan hisab. Bolehkah seorang bernama dengan nama Sayyid? Dan saya memiliki teman dengan nama tersebut nama Sayyid.
Nabi Sayyid. Ana Sayyid walid Adam, tidak ada masalah. Sayyid. Mungkin dia Sayyid di kaumnya, pemimpin di kaumnya. Hah? Nama Allah Sayyid. Nabi pun katakan Allah Sayyid. Berarti aman sudah. Berarti tidak ada pelanggaran dari sisi itu. Khusus nama Allah. Tidak ada. Karena nama Allah Sayyid. Kemudian Nabi katakan Ana Sayyid waladi Adam. Berarti aman. Kan begitu kan? Ra'uf juga nama Allah. Tapi Allah sifatkan Nabi Ra'ufur Rahim. Nabi itu Ra'uf. Berarti boleh. Allahu alam. Tapi kalau ada yang dapatkan ucapan ulama akan tidak bolehnya, ya itu ilmu bagi saya. Apakah orang yang bernama Abdul Harith? Iya ganti. Abdul Harith. Itu harus diganti. Buang saja Abdunya, Harith. Sudah aman. Pertanyaan-pertanyaan tidak menambah keimanan ini. Apa ini maksud dengan Syekh Shalih Fauzan disebutkan bahwa iman itu ada pokok dan penyempurnanya. Apa yang dimaksud dengan ucapan ini? Iya jelas. Ada pokok-pokok keimanan, ada penyempurna keimanan. Maksudnya amalan itu bagian dari iman, tapi dia menyempurnakan iman. Maksudnya semakin banyak amalannya orang, ya, yang sunnah diamalkan, semakin bertambah imannya. Ya. Tapi pokok imannya sudah ada. Paham? Pokok iman. Ya, syahadat la ilaha illallah pokok iman. Itu yang dikatakan kata Nabi sallam, "Sayakhruju minan nari man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman." Akan keluar dari neraka orang yang masih bercokol dalam hatinya sebesar biji zarah dari iman. Itu pokok iman. Itu yang keluar habis. Dah udah. Paham ya? Jadi ada pokok-pokok iman. Ya. Itu yang mereka inginkan dalam ucapan ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.